Maka jangan terpedaya kita dengan ibadah yang bisa kita lakukan. Awas, karena apapun ibadah yang kita lakukan itu kurnia Allah Ta'ala itu ya. Bisa sembahyang duha, bisa baca ini, bisa baca Al-Quran sekian juz, kurnia Allah Ta'ala, kurniamu ya Allah. Ketika Allah Ta'ala, kalau kau syukuri, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ali radhiyallahu anhu, jikalau sabar engkau apapun masalah yang sedang kita hadapin, niscaya berlakulah atasmu segala ditakdirkan, padahal engkau diberi pahala, gitu ya. Takdir tetap berjalan, jam dah tak sabar dapat pahala, nggak sabar dia jalan juga terus dapat dosa. Pikirlah pada mau pilih. Takdir Allah Ta'ala nggak bisa kita elakkan lagi, ya. Tentukan Tuhan dan nggak berubah itu. Ya. Dan jika engkau keluh kesah, engkau niscaya berlakulah atasmu pula segala yang ditakdirkan. Keluh kesah pun tetap berlaku, ya. Nah, padahal engkau dicelaka. Dan apabila menegahkan Allah Ta'ala padamu pada satu apa umpamanya, memberi balas akan dikau dengan kesakitan, maka ketahui olehmu bahwasanya yang demikian itu karena terlebih baik, tetapi tiada engkau ketahui akan dia, ya, atau menegah daripadanya akan dunia, atau membanyakkan beberapa bala atasmu. Maka kalau begitu, ketahui olehmu bahwasanya engkau amat mulia padanya, dan menjalani akan dikau akan sebagai jalan yang aulianya, ya. Kalau kita sabar, seperti bapak yang kasih contoh, seperti bapak yang penyayang, bapak yang pengasih, ya, menegah ya kan anak yang sakit, mintakan makan yang bisa, kan gak dikasihnya, Pak, ayah minta beli es lah, dia batuk, kan gak dikasihnya. Kalau ayah yang kasih semana itu gak dikasih, nah itu gak dikasihnya. Benci apa sayang ayah itu? Sayang. Ini salah satu binasa manusia itu banyak suka protes sama Allah Ta'ala. Jangan. Ini pun sudah ulang-ulang saya sampaikan, sangka baik aja sama Allah Ta'ala, apapun yang terjadi sangka baik aja, apapun yang terjadi, gitu. Kenapa? Kalau sangka baik-baik datang sama kita. Kalau kita keburu-buru dipaksa sangka baik, enggak. Coba renungin lah, ya. Kenapa kita suruh sangka baik walaupun pedih kita terima sekalipun? Karena dia maha mengetahui. Terus jawabannya, kita nggak tahu kan, dia maha mengetahui itu. Maka sangka baik Allah Ta'ala. Kalau sangka baik dapat sama kita. Kalau sangka buruk, alah, udah kayak gini, mau cepat ngaji, ban bocor pula, ngerepet dah sendiri. Marah sama siapa itu? Bagus bikin Allah Ta'ala itu. Jangan ngerepet. Saya pernah juga ngerasa gitu, mau pergi ngaji, mau ngajar, ban bocor. Dah tempel lah, tempel mana supaya cepat nempel kan. Datang kereta lewat, ganti aja Pak, ganti ban baru aja. Nggak keluar duit, cepat aja kan. Kuasa Allah Ta'ala itu betul-betul aja dengan perintah Allah Ta'ala. Nah, makanya pahami kaji ini. Kalau nggak paham tanya. Orang dia punya semuanya ini, berulang-ulang sampaikan, ya. Kalau Allah menjadikan ini semuanya, berarti dia punya kan. Udah dekat dia punya. Itu nggak suara dapat itu apa Hanafi. Mana yang paham kaji dan mau ngamal dia nggak dapat. Bang betul dirasakan hidupnya semakin enak. Betul kan? Kalau Syah Hasan udah tingkat nikmat dia udah, ya. Kalau si Heri masih ada gelar wali kutub. Ini tak wali apa kan? Di atas wali kutub tak apa namanya?
Jadi kalau belum dapat hidup ini semakin enak, pelajari terus. Di mana salahku lagi nih? Kejatuhannya tanya, di mana aku nggak enak ini? Salah satu ya yang pantas kita minta nggak kita minta. Nggak diminta, nggak paham juga Pak. Kadang-kadang yang pas kita minta nggak. Apa itu salah satunya? Contohnya? Ya waktu kau sholat itulah. Kenapa nggak kita minta? Ya Allah berikan aku kenikmatan dalam sholat ini. Dapat nggak pula manfaat dari sholat yang kau kerjakan ini. Itulah minta. Ini dari dulu dari kecil minta rezeki aja. Tentu apa gak? Ya kan? Memang ada doanya itu. Kalau doa sebang duha kan itu, yang di atas turunkan ya Allah, yang bawah naikkan. Yang di kanan ketengahkan, kumpul semua itu apa ya? Boleh nggak boleh baca doa itu? Boleh. Selagi kita masih ngerjakan perintah itu aja. Nggak maksa. Nah, kalau kita berdoa melaksanakan perintah, nggak ada kecewa sih, nggak ada kecewa. Udah bisa berdoa aja, syukur alhamdulillah. Gitu kan? Orang sesama manusia aja kita senang kok. Ya kan, lagi suntuk, lagi kacau, bunyi di HP kok, tengok si Mimin telepon. Mas lagi ngapain? Gimana aku rasa? Batu kau pun kau tahan ya. Nah gitu. Kalau nggak paham tanya. Kalau paham, puji Allah Ta'ala, alhamdulillah. Kalau belum dapat sabar. Bukan kita main-main itu ya. Hidup ini semakin lama semakin enak kalau kita kaji betul-betul. Bahkan nikmat gitu. Macam mana nggak nikmat? Apa kita minta datang? Nggak pakai beli, nggak pakai duit. Nah, enak nggak tuh? Apa kita butuhkan? Kenapa kau senyum Mary? Nah, nanti kau dapat nilai itu. Enaknya hidup ini. Kemanapun kau duduk, kemanapun pergi. Gitu. Kadang-kadang kita dibantai nafsu kita ini emosi juga gitu. Nafsu ini kan jahat ya, lebih jahat 70 kali setan jahat nafsu itu. Nah, makanya hati jangan dikendalikan nafsu. Kadang-kadang mati lampu juga awak. Contohnya ya, pulang Jumat tadi pengennya makan sop. Pilih saya kira beli sop, bawa pulang, makan. Semak kan saya sop tuh, tulang aja daging entah mana gitu ya. Udahlah, sabar aja. Tapi Allah tahu kan, datanglah sop tadi ke rumah yang dagingnya ya. Udah orang kok nggak sabar, udah nggak sabar, tunggulah ya waktunya ya kan. Datang, nggak beli. Kalau ketawa kau tuh tertanya siapa, kenapa Ri? Saya rasakan. Nah, alhamdulillah kau udah kurasakan. Kan pernah saya ceritakan, itu Abdul Qadir Jailani apa kata atuknya? Orang dia kan sama atuknya. Kata atuknya itulah, awak yang ngajar dia yang dapat. Itu masalah tidak berbekas tadi. Abdul Qadir Jailani masih kecil, dia tukang masak air tuh. Orang yang ngaji di atas rumah tinggi lah, rumah panggung, air. Jatuh lagi cerita, bosnya tidak berbekas, api pun tidak berbekas. Bukan api itu bikin lega air. Bukan api itu buat angus, enggak. Dia tegarnya. Dia lagi sun kayu nih, mau masak air. Tak berbekas api. Kalau kita kan pakai kusur kayak, tariknya kayak itu, sorong aja kakinya, lega air tadi. Terkejut muda, yuk, semuanya enggak berbekas kan? Ya doa aja kayak gitu, lega air tadi. Nah, kalau kita cobalah. Kita ini bukan, kalau nggak pelit, bukan dia mau kasih saya, bukan nggak mau dikasih, kasihnya bisa. Kalau kita mau, kalau mau bisa. Tapi kita nggak sanggup megangnya. Itu makanya payah. Nanti nggak sanggup kita megangnya, ya. Marilah macet ya kan? Antar ya Allah, aku nggak mau macet. Ya udah naikkan atas kereta kau, seram. Di atas kau jalan. Itu kalau kau naik kereta di atas, kau ngebut apa pelan-pelan kau? Jawab. Hah? Kok pelan? Biar dia orang pun ngeluarin HP semuanya gini kan. Itu kebanggaan kau tuh nggak kasih Allah Ta'ala.
Kalau wali, sementara wali itu enggak, dia haus di padang pasir, air nggak ada, ya lah aku haus sekali, kasihlah aku air, haus sekali kurasan, langsung ada sumur depannya, tapi nggak ada timba, nggak ada, sehari-hari gini kan ya, naik air tuh di rumahnya, udah puas dahaganya, dia nongak kanan kiri juga, tapi nongak kanan kiri karena ada yang ngeliatnya, malu kali aku, nah gitu, kalau kita nongak kanan kiri juga kan, ya nggak ada yang nengok, aduh, beda. Nah, itu makanya orang bukan nggak mau ngasih, bisa. Orang sekarang udah jarang jumpa kuntilanak. Kalau dulu masih saya tanggung-tanggung, banyak kali ini yang kuntilanak nonton bioskop ya. Duitnya apa? Daun jambu, karcisnya. Jadi duit itu. Udah pikir itu jadi daun balik ya kan. Kita pun bisa kumpulkan daun jambu kelutuknya biji itu kumpulkan. Jadi kan duit 100 bisa. Apa lebihnya membuatnya itu? Tapi sanggup kita megangnya. Daun jambu biji itu kumpulkan berapa lembar? 100 lembar jadi duit 100 loh. Kalau 10 lembar 1 juta ya kan. Kalau 100 lembar 10 juta. Kuasa lah dengan itu. Kuasa. Sanggup kita megangnya apa enggak? Sanggup lah ya, kan gitu kan. Bilang aja sanggup lah. Nah, tinggal ngutip daun jambu aja kok. Apa kau beli? Ambil separuh merelannya kau beli semuanya kan. Orang kamu jual rumah pun jual. Ya udah aku bayar berapa kau mau? 1 miliar. Nah, daun jambu ya kan. Ambil separuh merelannya. Siapa pun share punya nih. Bawa becak lagi. Nah, jadi kalau gitu untuk apa guna disampaikan ini? Supaya kita sabar menjalani kehidupan ini. Itulah kita sedang sabar lah. Apapun cerita takdir Allah tetap berlaku. Sabar kau dapat pahala, nggak sabar takdir tetap berjalan juga. Tapi kau dicelaka orang yang celaka, nggak nerima apa adanya gitu. Tinggal pilih kita sendiri. Kemudian untuk supaya kuat mengamalkan sabar ini, ingat kita kata Nabi, surga itu jadi Allah Ta'ala untuk orang sabar dan syukur. Masuk surga ya sabar, syukurlah ya kan. Dah. Jadi kalau orang tua yang sayang menegahkan dia akan anak yang sakit, minta akan makanan yang bisa-bisa. Maksudnya yang pantang makan lah, batuk-batuk minta kacang goreng, minta es, nggak dikasih lah ya. Dan atau seperti tabib yang bijak ya, misalnya yang pengasih, tabib tadi menegahiakan orang yang sakit daripada minum air ya, minum air. Padahal orang yang sakit itu amatlah dahaganya, padahal haus sekali ya. Dan memberi akan dia minuman yang amat pahit ya. Tabib tadi kasih minuman yang pahit. Kau sangka demikian itu karena bencinya akan dikau? Karena bencinya dia itu? Kan tidak kan? Kasih obat pahit, terima. Uqbatul Hamsih Bawais. Bermula Uqbah yang kelima itu segala bawais. Izin Ustaz. Ubah ini apa Ustaz? Apa? Ubah. Mubah. Yang mana kau baca itu? Uqbah. Uqbah itu pendakian, rintangan, bisa juga pendakian. Uqbah itu halangan-halangan kita bisa pendakian. Nah, ini Uqbah yang kelima, pendakian kita yang kelima itu. Bermula Uqbah yang kelima itu segala bawais. Apa bawais? Artinya segala yang membangkitkan atas ibadah. Itulah sangat payah dia. Nah, seperti bukit yang tinggi yang amat kesukaran. Uqbah itu bisa juga seperti bukit yang tinggi, berat kita kendalikan. Yang paling berat kita ngadapinya apa? Nggak ada duit, ya. Dalam hidup ini, memang duit bukan segala-galanya, tapi cuma butuh duit. Salah apa betul?
Dan salah lagi jawabnya ya. Duit bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya perlu duit. Salah apa betul? Macam heran. Salah ya. Nah, pegang kode-kode itu ya. Tidak. Dia bilang betul pula lagi. Mana bisa, kalau nggak ada duit mau kawin mana bisa ya kan? Itulah kalau akal nggak ada cerita. Duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya nggak pakai segala perlu duit, betul salah salah. Maka lazimkan akan takut dan harap ya. Adapun takut itu supaya jadilah hardi akan nafsumu yang amarah. Katakan rasa takut itu ya, untuk menghardi nafsu yang amarah ini. Dan dihikayat pada setengah mereka itu bahwasanya nafsunya itu menyerukan dia kepada satu-satu maksiat, maka berjalanlah ya kepada pasir dan meninggalkan ia akan kainnya dan bergulung-gulung di padang pasir yang panasnya, ya seperti harimau pada kersik yang hangat yang panas. Dan berkatalah ia bagi nafsunya, rasa olehmu neraka jahanam terlebih sangatlah daripada kersik ini ya. Panas kau bilang, neraka lebih dari ini gitu. Kita jangan bikin ya. Nah, kalau kelas-kelas para wali itu gitulah kerjanya. Kalau tengok sehari-hari menyalahi, nyuri dia. Kok sampai nyuri dan mengharik nafsunya tadi, merasa sudah hebat kali, curi, kejar orang, pencuri. Dikejar orang. Apalagi sekali belok dia hilang dari orang wali lah, nggak nampak orang. Dia ngadik nafsunya aja. Kau dengar kau bilang kau hebat, pencuri kau bilang orang dengar deh. Sampai kayak gitunya ya. Awak jangan. Jadi masing-masing ada makom ya, kelas-kelas masing-masing ya. Walaupun dibilang orang kau wali kutub, tapi jangan kau bikin. Biar aja orang bilang, nggak apa-apa. Untung jadi doa ya kan. Kau tahu kutub di mana? Nggak tahu ya. Kutub utara, kutub selatan. Itulah kalau ada kutub itu udah terbakar dunia nih. Itulah dalam apa ada para neraka itu. Maka itu di bawah tuh ada kutub utara, kutub selatan. Itu banyak mencair karena maka panas udara tuh kadang-kadang. Mencair es tuh. Es, kutub tuh es. Maka ini menegahlah tidur supaya bangun pada malam ya. Dan takabur ya, hari ya. Dan dihikayat daripada anak si Malik, maka menghina akan nafsunya dengan menyebut akan amalnya yang jahat. Demikianlah bunyinya ya. Bilang sama dia yang jahat, bukan bilang sama semua orang nih, dia bilang sendiri aja. Kau kata seperti orang zahid dan kau kerjakan seperti orang munafik, amal munafik, dan toba engkau akan surga ya, amat jauh. Bahwasanya surga itu bagi beberapa orang kaum yang lain daripadamu. Surga itu bukan untuk kau tuh, biar kau tahu. Bilang sama diri sendiri ya. Kau jahat kali kau tuh. Apa yang kau kerjakan? Nah, dibilang sama diri sendiri ya, di hadiknya. Tapi jangan cerita semua orang ini, dia sendirilah ya. Dan bagi mereka itu beberapa pula amal yang lain daripada amal yang kau amalkan dia. Maka jangan terpedaya kita dengan ibadah yang bisa kita lakukan. Awas, karena apapun ibadah yang kita lakukan itu kurnia Allah Ta'ala itu ya. Bisa sembahyang duha, bisa baca ini, bisa baca Al-Quran sekian juz. Kurnia Allah Ta'ala, kurniamu ya Allah. Ketika kata Allah Ta'ala, kalau kau syukuri, ku tambah dengan berbagai nikmat yang lain.
Dan bagi mereka itu beberapa amal yang lain daripada amal yang kau amalkan dia. Dan adapun harap itu ialah yang memberahikan akan dikau atas mengerjakan taat. Selalu harap ya. Yang memberahikan, mendorong kita ya atas mengerjakan taat. Kenapa? Karena bahwasanya taat itu amat berat. Dan beberapa yang mencabul daripadanya, dan ialah yang mudah memegang akan segala keluh kesah taat, seperti orang yang diketahui dari tanaman itu faedah yang amat banyak. Itu pengai petani itu kenapa ditahan orang di panas tuh, beladang juga, nyangkol juga yang tahankan ya. Kenapa? Karena diketahui daripada tanaman itu faedah yang amat banyak daripada segala pohon. Banyak faedah yang betul-betul di petani itu ya. Panas pun nggak pedulikannya, hujan pun nggak pedulikan. Demikian lagi lah segala mereka itu yang ibadah. Apabila inginlah mereka itu akan surga pada sebaik-baik tempat kedudukannya dan segala bagai nikmatnya, niscaya mudahlah atasnya mereka itu daripada menanggung kehinaan dunia ini. Mudah nanggungnya, nggak apa-apa. Akhirnya nanti mutasab itu balik-balik kadang-kadang. Bukan satu orang sekampung orang ngata alhamdulillah senang apa jadi. Sekampung orang ngata yawa ya. Ngelicing-lecing ya, wali kutub biar aja. Banyak pahala ladang amal ya. Dosa ditanggung orang banyak. Ringan aja badan tuh, udah petanggalan dosa tuh. Mudahlah kita mereka itu daripada menanggung kehinaan dunia. Bermula takut itu engkau ingat akan dosa yang telah lalu, dan engkau ingat-ingat pedih siksa yang tiada kuasa engkau pada menahankan dia. Ingat ya, berapa banyak dosa sudah dilakukan. Kita mundur dari sejak kita balik. Karena sebelum balik kita belum dituntut hukum syara. Begitu dah balik mulai dituntut ya. Berapa banyak kewajiban ditinggalkan, berapa banyak pula yang dilarang dikerjakan. Itu ingat-ingat balik. Baru kita ingatlah pedihnya siksa ya, yang tiada kuasa engkau pada menahan dia. Mati gak ada lagi. Dan harap atas suka hatimu, dan sebab kau kenalkanlah nikmat Allah Ta'ala, dan kemenanganlah engkau daripada keluasan rahmatnya. Nah, keluasan rahmat Allah Ta'ala tadi ya. Itu satu. Kedua, supaya bisa kita menahankan kepedihan yang kita rasakan sekarang ini, ingat, sabar kita gugur dosa. Sabar gugur dosa kita. Satu. Kedua, ibadah kita dilipat gandakan Allah Ta'ala nilainya. Maka sholat orang yang sakit dengan sholat orang yang sehat jauh nilainya sholat orang yang sakit. Sampai kata Allah Ta'ala begini, malaikat kita tuh hamba aku sakit kan, berdiri pun baik, di palanya juga sholat ya kan. Saksikan kalau itu, jangan sikit udah nggak sholat ya kan. Kok nggak sholat mak? Sakit kali tangan mama ya, nggak ada urusan dengan tangan ya kan. Kalau tangannya nggak bisa diangkat, mau takbir nggak bisa, sakit, dah nggak sholat. Nah, mau ngaji lah ya. Jemil Pak Hanafi tadi mau banyak ngaji nih kan. Kita semakin ngaji bukan semakin banyak ilmu, semakin tahu bodoh hawa. Ya banyak kali aku tak tahu ya kan. Dulu paten kali orang rasa. Banyak alim aku udah ngaji, ya. Nah, ingat-ingat balik, mundur ke belakang. Sejak balik, berapa banyak kewajiban yang kita tinggalkan, berapa banyak pula yang dilarang dikerjakan malah. Nah, ingat-ingat balik ya. Maka kadang-kadang Allah Ta'ala kasih kepada hamba itu jatuhkannya. Terkadang enggak dijatuhkan, memang dinaikkannya. Bencinya pun gitu, kadang naikkan tanda benci Allah Ta'ala. Kalau nggak ngaji nggak sadar itu. Hebat, terkenal banyak orang yang kagum sama dia, muridnya pun banyak. Itu lebih jatuh, rianya, ujubnya, takaburnya, masuk semua itu. Habislah tuh.
Mana kacamata tadi? Sir. Mana? Ke gerbang. Bermula takut itu engkau ingat akan dosa yang telah lalu. Ingat dosa yang telah lalu itu ya. Dan engkau ingat-ingat pedih siksa yang tiada kuasa engkau pada menahankan dia. Dan harap atas suka hatimu dengan sebab kau kenallah nikmat Allah Ta'ala. Dan kemenanganlah engkau kepada keluasan rahmatnya. Adapun takut itu, maka iblis itu ya menyembah ia akan Allah Ta'ala 28.000 tahun namanya iblis itu ya. Menyembah ia akan Allah Ta'ala 28.000 tahun, tiada meninggal ia akan suatu tempat daripada kadar tapak kakinya, melainkan sujudlah ia. Itulah iblis itu dulu ya. Dan kepada Allah Ta'ala satu sujud. Demikianlah halnya. Kemudian maka meninggalkanlah akan satu surah Allah Ta'ala. Tinggalkan satu perintah yang disuruh Allah Ta'ala yang nggak dikerjakan. Maka dilaknat Allah akan dia dengan sebabnya, dan dibenci akan dia dengan azab yang amat pedih selama-lamanya. Bukan dia aja, bahkan anak cucunya pun dikena ya. Kau iblis kekal kau neraka selama-lamanya, anak cucu kau. Maka dendam kalian anak-anak yang cucunya sama kita, sama anak cucu Adam ini. Gara-gara Adam aja ini, maka kerjakan kalian itu anak-anaknya itu. Bilangkan kita inilah. Kalau banyak kita ketahui dari dulu ulama-ulama kita, ustadz-ustadz, guru-guru nerangkan bahwasanya Adam itu kenapa dilaknat Allah, karena takabur. Dia merasa diri dijadikan dari tanah, dia dari api. Kan muliaan dia. Kok sujud sama Adam, nggak mau dia, itu takaburnya. Rasa dia hebat, ya. Jadi dari dulu sudah ada pengajaran sama kita, merasa hebat jangan. Seketika aja telah Allah Ta'ala ya. Seketika aja, nggak apa ya. Itu cerita ustaz-ustaz dulu, guru-guru dulu. Tapi kalau kita pahami kaji ini, kena melanggar perintah Allah Ta'ala lah. Ini kita kena kadang-kadang. Yang nyuruh ngaji ini juga karena apa Allah Ta'ala. Nah, itu takut. Itu karena jadi nggak ada apa-apanya ini. Ya. Ingat surah Allah Ta'ala. Iblis juga gara-gara nggak benar Allah Ta'ala ya. Lupa deh yang jadikan dia itu siapa. Yang jadikan Allah Ta'ala kan. Nah, apa sujud madam? Sujudnya kenapa turunnya kan? Sampai akhirnya dalam kitab Kisrul Rabiah disebutkan ketika ini Adam udah meninggal segala macam, kata Allah Ta'ala masih ada ampunan sama kalau kau mau. Nah, sujudlah kau di kuburan itu. Udah mau dia pun Allah Ta'ala dosa kau. Dia sujud di kuburannya. Kata anak cucunya ini, mungkin pindah tuh dari anak dan istri kita pindah begitu ya. Apa gitu? Ada aja tuh nih. Dulu sih hidup dia tahu sujud. Ini udah mati udah sujud. Tak apa-apa kerja tuh nih. Ya juga akhirnya. Pengaruh anak. Maka dalam Al-Quran bahwa anak istri fitnah bagimu. Fitnah apa itu maksudnya? Banyak kali mengagalkan ibadah hawa. Hati-hati. Ingat kita pemimpin. Padahal perempuan ini kalau ikut cakap istri suaminya aja aman kan dia ya. Iya kan? Tapi itulah nafsu tadi. Masuk racun. Kau bodoh kali kau. Aku suamiku semua gaji kasih sama aku. Ya aku enggak lah. Nah, itulah kau bodoh. Mulai tuntutnya suaminya ya kan. Awal kehancurannya. Ikut aja suami. Aman lah dunia ini dah. Nggak ada masalah. Suami ya, bukan jantan. Kalau jantan tak perlu ikut. Bingung lagi Sherry. Jantan tuh macam mana gitu ya kan? Karena jantan itu bukan untuk manusia itu. Betina sama jantan kan gitu kan. Mereka cari istri, jangan betina. Habis apa?
Nah, gara-gara nggak mau disuruh, dilaknat akan dia dengan sebabnya, dan dibenci akan dia dengan azab yang amat pedih selama-lamanya. Bermula Nabi Nuh alaihissalam memohon dia akan Allah Ta'ala dengan satu kalimat, maka disuruh, ya jangan engkau pohonkan kepadaku Allah Ta'ala barang yang tiada bagimu pengetahuan, bahwasanya aku ajarkan akan dikau supaya janganlah engkau setengah daripada orang yang jahil. Maka Nabi Nuh itu tiada mengangkatkan akan kepalanya kepada pihak langit. Kenapa? Karena malunya daripada Allah Ta'ala. Tegur Tuhan ya, malu kali dia ya. 40 tahun lamanya tak berani mengangkatkan kepalanya Nabi Nuh. Apa sih salahnya? Ketika ditenggelamkanlah dunia nih, air laut naik terus kan. Dari awal aja udah dibilang orang gila dia itu. Nabi Nuh itu buat kapal di atas gunung pula. Orang pikir laut kan di atas gunung bukit. Nah, tapi orang perintah Allah Ta'ala buat kapal. Kalau kita baca sejarahnya Nabi Nuh itu, cuma ada buat kapal, bukan cuma buat kapal sekarang nih. Dicari pohon yang paling besar sampai bisa buat kapal, yang nggak bisa 8 orang pun nggak terpeluk lagi besar. Gimana caranya? Dicari pula orang. Dulu raksasa masih ada, raksasa dulu cari. Boleh, bisa kami buat tuh kapal kalau kau mau nih. Tapi yang susah kami kau tolong juga lah. Apa susah kalian? Kata Nabi Nuh, kami dari dulu nggak punya istri nih, 4 orang nih. Masa sampai mau raksasa besar gitu ya kan? Kok kelapa tingginya, bahannya. Berpikir Nabi Nuh, mau nak kau tahu ya Allah. Ini orang ini mau buat kapal, tapi upahnya carikan istri. Udah kata Allah. Di rumah Nabi Nuh itu ada gadisnya 1, ada kucing, ada kuda, ada apa satu lagi, ayam lah, udah kan. Jadi kalau tahu manusia ada gadis serupa semuanya. Anda itu istri kalian. Sudahnya Nabi Nuh pun bingung, mana anakku sebenarnya ya kan. Kalau yang dari ayam jadikan manusia bunyi lah, oh ini bukan ini, tidak anak. Sampai saya begitunya, jadilah kapal itu. Dibuatnya kapal di atas bukit. Kalau orang gila lah, nggak ada aja. Itu perjuangan para rasul dulu ngeri kali. Dibanding kita ini nggak ada apa-apanya. Diberai orang, jadikan WC itu kapalnya. Sejarah Nabi Nuh, WC kan jadi WC. Mau berak jadi WC di atas bukit. Nah, yang paling sakit merangkak bu di pala para naik untuk berak di kapal Nabi Nuh tuh. Lihat kali kan? Udah. Akhirnya hujan apa? Macam mana cara dalam membersihkan kapal itu pula? Dibuat di wabah penyakit. Ada yang dah leto-leto, dah stroke, pergi juga naik ke kapal tuh berak, terpleset. Habis satu gula di kotoran-kotoran manusia itu kan, sembuh dia. Itu sejarahnya. Ya, kok rasa kok bisa baik, kok bisa jalan kok. Terpleset aku itu kotoran-kotoran ini. Sudahnya berebut orang nyari kotoran itu, bikin obat. Terus sampai dijilat itu ya, obat. Ampuh kalau obatnya kan. Tai orang itu sendiri ya kan. Kencing-kencing orang itu. Baiklah. Nah, turunlah hujan yang tak berhenti ya, terus banjir ya. Suka ya kalian cerita dengan cerita ini? Enggak ya? Kalau enggak ada, itu aja ceritanya. Ya, pikir orang suka apa enggak suka jawabannya kan. Jadi anak itu Kanan namanya itu. Sini kau nak, kata Nabi Nuh, ini bakal karam semua. Enggak ya, tuh ada mesin lebih tinggi lagi kok. Itu langgar logika ya, lebih tinggi lagi. Enggak, ini bakal tenggelam semua, kata Nabi Nuh. Alhasil nggak mau ada pikiran, nggak mau naik kapal juga. Ampun aja lah Nabi Nuh, dia marah Allah Ta'ala dia tuh. Ya Allah anakku ya Allah. Itulah kata Allah Ta'ala, kau nggak tahu, aku yang maha mengetahui. Dia tuh murtad, bukan ahli kau lagi itu. Murtad. Kenapa? Nabi Nuh itu rasul. Kita ingkar dengan perintah rasul, murtad. Bukan kaum kau lagi, bukan ahli kau lagi itu, Nuh, kata Allah Ta'ala. Aku lebih mengetahui. Tenggelamlah semuanya kan, tak tertolong. Jadi Pak, kalau paling barat Pak, anak aku punya cewek Pak, cewek tak mau ikut Nabi Nuh, makanya tidak mau dia. Dia kan film orang kafir loh. Yang lucu Pak, lucu banget Pak. Nabi Nuh tuh, enggak cuma tinggal apa yang umat itu mati, bandel-bandel, itu
Udah nonton. Kalau yang ceritain ada dalam kitab. Kalau dalam kisah Sul Anbiya seluruh para nabi ya, kisah itu ada. Cuma dari riwayat itu beratnya memperjuangkan agama ini. Itu udah enak kali lah ini. Enak kali lah betul kok ya. Kita ini dicemburi oleh umat-umat yang dahulu, umat Nabi Adam, semualah umat sampai Nabi Isa cemburu sama kita ini. Enak kali umat Nabi Muhammad, banyak kali kelebihan, sangat banyak kelebihan yang nggak didapat orang itu. Yang duluan disiap nanti ya, umat Nabi Muhammad, yang duluan masuk surga umat Nabi Muhammad, untuk belakangan semua itu. Kalau urutan nama, siapa yang nama di antara kita yang namanya di awal dari A? Apa? Ada api ya? Hah? Siapa? Namanya di awal huruf A. Apa? Siapa di antara kita ada? Enggak ada. Siapa nama huruf dari A? Siam. Nggak datang. Nggak datang dia itu makanya. Yang masuk surga yang dari A duluan. Nah, kalau misalnya turunkan abjad, yang masuk surga itu berdasarkan urusan abjad A, habis A, B ya kan. Z nomor berapa? Belakangan. Ditukar Ustaz, dia nggak Z. Kalau waktu masuk surga J aja dia, Zulkarnain. Cerita kisah Sul Anbiya. Oh, kisah Sul Anbiya, ada cerita film orang kafir ya kan. Apa bahkan di surga. Catat malaikat gak tuh? Mau kok belakangan gitu? Nggak apa-apa tuh. Perasaan wali itu dia nggak pernah kata wali itu. Wali itu kan ada waduknya. Nggak apa-apa aku ya Allah kata ya. Walaupun terakhir nggak apa-apa. Itulah dia perasaan wali dia saat belakangnya masuk ada wali dia. Rabia itu kan, Rabia itu sabu di surga. Itu baru betul baca. Ini enggak, belum orang kafir. Surga itu kasih mas sama sahabatnya. Jadi kalau Nur Abjad yang urut nama Z yang saya paling belakangan ya kan. Ini semua nggak mau belakang duluan semua ini. Sampai ketahuan aja kau pun nggak sama aku tuh Tan. Kau nggak tahu kau ya. Nah. Malu Nabi Nuh tak diangkatnya kepalanya pada pihak langit karena malunya pada Allah Ta'ala 40 tahun lamanya. Malunya sama Allah Ta'ala. Awak buat jahat nggak malu pula ya. Banyak orang yang jahat gitu. Nah. Kemudian Nabi Ibrahim kekasihnya menghina yang akan satu hapuh ya. Maksudnya apa itu? Tempat dibuhui dawat ya. Peluk ini. Patinta ya. Nabi Ibrahim berkata begini, itu apabila aku ingatlah akan dosaku, lupalah aku akan kasihnya. Sampai gitu Nabi Ibrahim lupa dia sampean. Itu hingga menangislah Nabi Ibrahim itu. Maka kata Jibril, hai Ibrahim, adakah kau lihat kekasih menyiksa yang akan kasihnya? Karena sudah bilang Nabi Ibrahim itu kasih Allah Ta'ala ya, dengan neraka. Maka berkatalah Ibrahim itu, apabila aku ingatlah akan dosaku, lupalah aku akan kasihnya. Nah, begitu ya. Kemudian Bal'am, banyak riwayat supaya itu kita jangan takabur, jangan sok ya. Syekh Bal'am, apabila mengangkatlah matanya ke langit, niscaya melihatlah yang akan aras Allah Ta'ala. Dan pada tempat dia duduklah mengajar itu
Tempat duduk mengajar 12.000 peluk dawat ya, murid-murid yang belajar ya. Bagi segala mereka itu yang menyuratkan ilmu daripadanya, maka cenderunglah kepada dunia juga, dan meninggallah ia akan hormat bagi seorang waliullah, maka dijatuhkan Allah Ta'ala akan dia ke dalam laut kebinasaan hingga selama-lamanya. Itulah saya Balam ini. Padahal kalau dia lihat ke atas nampak langsung arah sana ya. Dikasih kelebihan dia, doa nggak ditolak. Saya Balam satu kelebihan, apa ya doa dikabul Allah Ta'ala, nggak nunggu besok. Orang alim kan ini 12.000 orang muridnya pun dapat keramat, bisa jalan di awan. Itulah saya Balam ini. Jadi dengar kabar bahwa Nabi Musa mau masuk dengan bala tenteranya menjalankan syariat Taurat lah, gempar raja. Oh ini bahaya nih kalau dia masuk, banyak peraturan. Salah satunya tobat zaman Nabi Musa. Kalau ada orang mau tobat, cari satu orang. Siapa yang mau tobat dengan? Cari dua-dua, masukkan dalam bone sama-sama megang satu belati. Selamat tuh. Kalau mau tobat cari 2 orang, masukkan dalam bone, kasih belati 1 orang. 1. Ada yang hidup tuh. Mati dua-duanya kan. Itu takutlah raja. Cuma ada cara, kita pernah kita kalah. Ya tentu ada banyak, luar biasa. Teringatlah sama si Balam tadi. Balam ini doanya nggak ditolak, minta tolong, oh nggak mau, murtad gitu. Dikasih ada apa pun nggak mau dia. Si Balam tadi suruh supaya doakan si Nabi Musa jangan masuk ke negeri itu. Inilah saya perempuan dari dulu ya, dari zaman saya itu, yang Nabi Musa pun kata istri raja, Tuanku biar aku jangan atasinya dia. Ya, biar aku bilang sana. Coba cara kau bilang, enggak melalui Balam lah. Kata. Isi sama istri lah. Nah. Datangnya istri si Balam ini, permaisuri tadi lah ya, dibawa aja mas 1 tas gini, lebih lah nggak tahu lah, mendekatkan papa aja udah segala gelang, kalung ya, rabu, cincin, emas luar biasa. Ini bu, apa nih bu? Ya tugas kau hanya minta aja sama suami kau, doakan Musa jangan masuk kemari, itu aja. Ini ambil mau kau semua. Perempuan yang masih itu gimana? Bilang itu lengket semua yang mutauhid itu. Bang, tolong bang doakan. Kau ini ngada-ngada aja kau minta. Murtad itu nggak boleh. Bang, aku bukan mengajari. Kalau macam mana pun kita minta, kalau tidak katakan tidak kan. Betul nggak? Aku bilang nih. Masuk tauhidnya kan. Macam mana bang minta sama Allah Ta'ala? Kalau tidak, kalau tidak kan. Iya juga kan. Aku dapat mas bang. Berdoa lah dia. Lupa dia bahwa dia doa itu nggak boleh tolak. Apa yang diminta jadi? Dikasih keistimewaan ya, karena taatnya itu dikasih istimewaan. Maka kalian begitu, ibadah betul-betul apa yang disampaikan ajar, amalkanlah. Gak usah minta bisa Allah Ta'ala, apalagi minta. Tuh pahamnya ya, ya. Mintalah, berdoa dah. Sesatlah Nabi Musa itu disebut dalam Al-Quran 40 hari sesat di hutan, di situ aja musim-musim. Ya, ini sini lagi itu Musa. Nah, baru Musa pula munajat ke Tuhan. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan. Kalah oleh si Balam tadi ya, Musa lah. Nah, baru terus. Nah, itulah riwayat Nabi Musa. Jadi Allah telah berikan ilmu, suka tidak mas apa, serahkan ya, nggak ada urusan dengan itu. Allah nggak lihat kedudukan seorang, bangsanya nggak ada urusan antara kita dengan Allah Ta'ala. Nah, hingga laut kebinasaan hingga selama-lamanya. Itulah kisah Balam. Tilik olehmu dengan hatimu, hai murid, hai budiman, akan bahaya dunia dan celakanya, dan ingat olehmu akan dengan sungguh-sungguh hatimu ya. Nah, kemudian Nabi Daud alaihissalam lagi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين